Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus'af Fatih Hambali dengan NIM 241060032. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas mingguan modul 4 saya. Jadi, di tugas modul 4 ini, saya menambahkan diagram batang, diagram bulat, sama eh, diagram titik yang garis atau diagram garis. Nah, buat yang pertama, sebelumnya data-datanya ini eh, atau codingannya yang awal sama seperti sebelumnya, tapi di sini buat nambahin grafiknya saya udah import Matplotlib, Matplotlib sama Pyplot. Buat selanjutnya sama, di sini saya masih buat yang inputan barangnya apa segala macam. Terus yang bagian membuat grafiknya ada di codingan yang di bawahnya. Jadi, eh, oh ya sebelumnya saya ingin memberitahu kalau data yang saya pakai ini eh, saya bukan saya masukkan satu-satu saya dari sini ya, tapi saya bikin langsung pakai AI. Jadi datanya random gitu dan dan nggak saya masukin satu-satu dari sini. Terus yang pertama itu kan saya ngebuat diagram batang. Nah, di sini buat codingannya, jadi barang terjual itu nanti dikelompokin antara barang sama jumlah. Terus dibuat diagram batang. Nah, di sini barang terjual dot plot kind bar. Terus buat warnanya sky blue. Terus dan colornya black. Terus buat judulnya ini, terus X labelnya nanti itu nama barangnya, dan Y labelnya jumlah terjualnya. Dan ini eh, supaya label X-nya tuh bisa terbaca. Dan ini supaya menyesuaikan tata letak agar tidak terpotong. Lalu yang kedua itu buat jenis diskon kan pakai diagram yang bundar itu. eh, atau membuat diagram pi. Nah, di sini diskon eh, dibaca eh, apanya datanya terus dikelompokkan di jenis diskon terus dihitung value-nya atau diskonnya yang ada di data tuh berapa. Terus di sini buat pembentukan diagramnya plot terus kainnya pi. Terus di sini buat presentasenya. Terus presentasinya di sini. Dan ini buat warna-warnanya nanti buat siap presentase. Atau setiap diskonnya nanti dikasih warna. Terus titelnya itu proporsi jenis diskon dikatain IC. Nah, terus yang ketiga itu diagram garis. Nah, di sini tanggal pembelian sama total bayarnya. Jadi buat ngelihat pendapatannya satu hari itu berapa. Sama di sini buat ngebentuk diagramnya, diagram garis, marker O, lightweight 2, terus apa lagi ya? Di sini sort index nih buat ngurutin apa datanya berdasarkan tanggal. Terus yang O ini dia mengurutkan membuat grafik garis dengan titik di tiap tanggalnya. Jadi nanti ininya titik apa O gitulah. Terus eh, buat nambahin garisnya itu di bagian sini. Jadi nanti garisnya kayak seperti ini. Dan lightweight 2 ini
membuat garis lebih tebal agar mudah terbaca. Oke, buat selanjutnya kita langsung coba saja codingannya. Jadi yang pertama di sini saya tetap eh, harus input input gitu ya sebenarnya. Jadi datanya bisa langsung masuk. Dan buat datanya itu saya simpan langsung di folder. Nah, jadi tetap masukin nama, terus masukin angkatan, jenis kelamin, lalu kita disuruh memilih menu. Nah, di menu ini saya misal masukin es nutri apa es teh jus. Menu nomor 3, terus jumlah pesanannya saya ingin satu saja. Nah, tidak, saya tidak ingin memesan barang lagi. Lalu di sini ditampilin buat rincian pesanannya. eh, Terus saya masukin uang pembayarannya duit pas. Nah, saya tidak mendapatkan diskon atau segalanya macam. Nah, di sini buat diagram batangnya. Yang pertama, eh, jadi barang dengan penjualan terbanyak itu kan ada es teh, jus, yaitu sekitar 80 unitan ini. Terus diikuti habis itu nasi ayam. Good Day, habis itu Good Day, nasi ayam, nutrisari, sama risol. Nah, buat risol kan penjualan paling dikit. Jadi secara umum minuman tuh emang lebih banyak gitu yang beli ceritanya. Dan teh jus tuh lebih banyak yang minat soalnya lebih murah. Dan eh risol mungkin dari harga terus barangnya juga mungkin kurang worth it untuk dibeli makanya jarang yang beli di sini. Jadi mungkin lebih dibanyakin di bagian teh jus ini. Walaupun harganya murah, tapi pembelinya banyak, berarti bisa mendatangkan keuntungan yang lebih banyak. Dan risol ini dievaluasi lagi, mungkin dari rasanya atau dari harganya, supaya bisa lebih berkembang. Lalu, yang kedua, ada grafik P, grafik bundar gini. Nah, jadi buat proposisi jenis diskon di kantin IC, yang pertama kan ada 10% atau yang belanja lebih lebih dari 50.000 diskon 10% itu ada 35,6%. Terus buat yang 8% dapat diskon 8% itu dapat diskon dari data terdapat 34,6% yang belanja di atas 40.000. Lalu yang belanja di atas 30.000 dan mendapat diskon 5% ada 15,4% dari data. Dan 14,4% itu tidak mendapat diskon. Eh, jadi buat analisisnya, mayoritas pelanggan itu memilih untuk belanja lebih banyak supaya harganya lebih murah. Jadi eh, harga promosi itu bisa mendorong pembeli lebih banyak, gitu kesimpulannya dari sini. Lalu yang terakhir ada grafik garis ya. Jadi total penjualan harian di kantin IC di sini saya tuh cuma ngambil berapa hari? Satu, dua, tiga, empat. Ini nggak berapa hari sih, jadi beberapa hari tapi eh setiap minggu ini. Nah, jadi setiap minggu dievaluasi dapatnya berapa, berapa, berapa. Ini grafiknya nih buat sehari sehari kayaknya. Ah, ah. Jadi penjualan harian itu puncaknya itu pernah sampai 130.000 lebih pada pertengahan September. Lalu pada hari penjualan paling rendah itu ada di sini cuman sekitar
kurang dari 20.000. Nah, di sini karena stok terbatas atau apalah. Jadi pola naik turun ini bisa disebabkan oleh jadwal kuliah, kondisi cuaca, atau promosi yang kurang di penjagaan kantinnya. Terus data ini juga buat ngatur strategi stoknya, jadi nggak overstock setiap mau nyetok barang-barang, terutama buat risol dan nasi ayam. Jadi nggak kebuang-buang. Terus eh setelah itu kan kita ngelihat nih grafiknya lurus di sini di tanggal 1. Nah, mungkin di sini dari sini kita ngelihat jadi setiap awal bulan itu eh mahasiswa kan pasti dapat duit baru tuh. Nah, jadi setiap awal bulan kita tuh ngedapatin lebih banyak karena apa? Karena mahasiswa baru mendapatkan duit bulanan. Seperti itu. Dan mungkin sekian eh, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.